Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, gimana? Sehat-sehat selalu. Dan hari ini kita belajar bahasa Indonesia untuk materi analisis unsur puisi. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Isi absensi di link yang sudah disiapkan di. Kemudian kalau nanti saya masuk materi, kalian ingin langsung bertanya, silahkan langsung bertanya. Kegiatan kalian ini yang pertama, KD-nya adalah menganalisis pesan dari dua buah puisi, itu novel atau kumpulan puisi. Selanjutnya nanti bisa dengan novel yang akan saya share. Kemudian berikutnya adalah menyusun ulasan terhadap pesan dari dua buah buku fiksi, yaitu novel dan kumpulan puisi yang dibaca. Kaitan dengan situasi kekinian, nanti kalian bisa kaitkan dengan situasi yang ada di saat ini. Kemudian 7 indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis unsur intrinsik kumpulan puisi yang dibaca, menemukan amanat dari kumpulan puisi yang dibaca. Ya. Indikator keterampilannya, nanti kalian bisa menyusun ulasan terhadap pesan dari kumpulan puisi yang dikaitkan dengan kondisi sekarang, kemudian mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Ya. Diskusinya di mana nanti? Diskusinya nanti di WA group yang sudah disiapkan. Nanti diskusinya bisa menggunakan voice note, bisa menggunakan teks, atau diketik saja nanti bisa seperti itu. Oke, anak-anak semua melalui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui diskusi nanti di Google siswa, di Google Meet ini nanti kita diskusi sebentar, atau di WA group nanti dapat bisa menuliskan unsur pembangun dari kumpulan puisi yang dibaca tepat. Kalian nanti bisa menuliskan unsur pembangun. Unsur pembangunnya itu ada beberapa. Kemudian setelah menuliskan unsur pembangun, kalian nanti bisa menganalisis intrinsik dari kumpulan puisi yang dibaca dengan tepat. Juga kalian bisa mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Itu ya anak-anakku semua, KD dan IPK serta tujuan sudah kalian kita share. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas khusus yang puisi dulu. Ya. Nah, ini silakan isi presensi di sini, kemarin sudah kita share, kalian diisi, nanti saya lihat. Anak-anakku semua, yang pertama kita bicara tentang pengertian puisi. Dua unsur penting. Yang pertama unsur intrinsik, kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Dan unsur intrinsik adalah unsur pembentuk puisi berasal dari dalam bulannya, bukan di luar. Artinya ketika melihat puisi ya yang dua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembentuk puisi yang berasal dari luar. Kita pelajari hari ini adalah khusus unsur intrinsiknya. Kita lihat yang ada di dalam puisi itu sendiri, tidak seperti tadi unsur ekstrinsiknya. Ada dua macam anak-anak semua. Adalah struktur. Ya. Kemudian yang kedua adalah struktur batin. Ya, yang dimana ini saya sampaikan tadi ada beberapa hal untuk struktur fisiknya. Diksi yang struktur fisik ya, pemilihan kata oleh penyair untuk mendapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Anak-anakku semua, yang berikutnya tipografi. Ya, tipografi itu lebih jelasnya adalah format bentuknya. Ya. Contohnya hanya syair, ya, gelatik, cantik, dan pengkritik karya Ayub Kumala. Ini bentuknya
karena judulnya gelatik, dia membentuk seperti burung. Ya, itu sebenarnya urutan baris. Yang berikutnya majas. Ya, majas adalah pemakaian bahasa dengan cara menuliskan suara. Itu majas. Dalam puisi juga begitu, sama. Ya, menggunakan gaya bahasa. Yang selanjutnya anak-anakku semua, imaji atau citraan. Unsur intrinsik yang berkaitan dengan fisik yaitu rima atau irama. Irama yang ada dalam puisi lama itu sifatnya rimanya wajib. Misalnya pantun ya harus AB-AB. Berikutnya, kalau tadi kita bicara struktur batin, sekarang kita struktur fisik, sekarang kita bicara struktur batin. Jadi dibaca dulu, dipahami baru apa ini temanya apa. Nah, dalam puisi juga sama. Tema adalah unsur yang berupa makna tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, unsur tersirat. Berbicara tentang apa? Ada yang bisa menyimpulkan ya? Ada yang bisa menyimpulkan ini semuanya bicara tentang apa? Aku tunggu tanpa. Ya. Cinta. Kerinduan, Pak. Cinta tentang kerinduan. Oke, tentang cinta bisa sampai ke kerinduan. Itu ya anak-anakku semua. Dua, yaitu nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiens. Audiens itu pembacanya yang berkaitan dengan makna. Suasana. Suasana adalah perasaan yang akan timbul pada pembaca ketika membaca sebuah puisi. Ya. Penulis pada audiens atau pembaca atau pendengarnya. Nanti kita lebih fokus ke sini ya anak-anakku semua, ke amanat. Gadis minta-minta, setiap kita bertemu gadis kecil kaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur besok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap. Mati gadis kecil berkaleng kecil. Bulan di atas itu tak ada yang punya, dan kotaku, kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Dan pada pasti sekecil apapun orang itu punya sisi di kehidupannya masing-masing. Kalau ini dia penyair itu menganggap bahwa gadis ini fungsinya ada merupakan bagian dari kota. Kumpul Joko Damono, linknya ini anak-anakku semua. Nanti di situ akan melihatnya. Aku ingin anak-anakku semua kita fokus ke puisi yang ini aja. Aku ingin, ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Lanjutnya anak-anakku semua, nanti kalian buat kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang. Diskusikan puisi aku ingin, kemudian dianalisis unsur intrinsiknya. Tadi kan unsur intrinsik ada banyak ya, yang fisik dan batin. Diskusikan di WA group, nanti kita mulai 2 jam setelah ini. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian, selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Gitu ya. Terima kasih. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.